Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar pasang seni cerita pendek. Kita akan pakai sebuah buku pelajaran sebagai panduan kita untuk mengungkap rahasia di balik setiap cerita yang bikin kita ketagihan. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain pas lagi baca, dunia di sekitar tuh kayak hilang gitu aja? Kamu bener-bener tenggelam dalam dunia fiksi, seolah-olah hidup bareng karakter-karakternya. Nah, hari ini kita bakal cari tahu gimana caranya para penulis menciptakan keajaiban itu. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih cerpen itu? Terus kita akan bedah kerangkanya, kita lihat bahan-bahan bangunannya, dan kita saksikan gimana semua itu bekerja dalam contoh nyata. Dan terakhir, kita renungkan bareng-bareng kenapa semua ini penting banget. Oke, bagian pertama, percikan awalnya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah cerita pendek itu, ya, pendek? Nah, kuncinya ada di dua kata ini, ringkas dan fokus. Beda banget sama novel yang punya banyak ruang buat keliling-keliling, cerpen itu ibarat pukulan yang langsung kena sasaran. Satu kejadian, satu konflik, satu dampak emosional yang dirancang biar kita bisa nikmatin, ya, dalam sekali duduk. Dan semua pembedahan kita hari ini sumbernya langsung dari sini, sebuah modul untuk anak kelas 9. Jadi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya, tapi panduan yang beneran dipakai untuk membentuk generasi penulis berikutnya. Dengan membedah ini, kita seolah-olah bisa melihat langsung ke jantung proses penceritaan. Sekarang, yuk kita masuk ke arsitekturnya. Soalnya, setiap cerita yang hebat, mau kita sadari atau enggak, itu dibangun di atas sebuah cetak biru yang kokoh. Coba deh bayangin ini sebagai sebuah perjalanan. Dimulai dengan abstrak, semacam janji tentang apa yang bakal terjadi. Lalu orientasi membuka pintu ke dunia cerita. Nah, komplikasi ini adalah saat masalah mulai memanas, yang akhirnya meledak di evaluasi, atau kita biasa sebut klimaks. Setelah itu, resolusi mulai menenangkan ketegangan, dan diakhiri dengan koda yang ninggalin kita sebuah pesan untuk dibawa pulang. Kalau tadi kita ngomongin kerangkanya, sekarang kita bahas bahan bakunya, elemen-elemen yang dipakai penulis buat membangun dunia mereka. Jadi, sebuah cerita itu punya dua jenis bahan. Ada unsur intrinsik, yaitu semua yang ada di dalam halaman. Karakter, latar, alur, dan teman-temannya. Terus ada unsur ekstrinsik. Ini kekuatan dari luar yang ikut ngebentuk cerita. Contohnya, gimana pengalaman perang seorang penulis bisa mempengaruhi tema ceritanya, gitu. Keduanya ini kerja bareng buat menciptakan karya yang kaya makna. Coba kita bayangin gini deh. Tema itu jantungnya cerita, alur itu tulang punggungnya, latar adalah panggung tempat semua drama terjadi, dan tokoh adalah para aktornya. Dan kita sebagai pembaca, nonton semuanya lewat sebuah kamera yang disebut sudut pandang. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat gimana semua elemen ini benar-benar bekerja di dalam sebuah cerita nyata. Kita bakal bedah cerita Kai Imran dan sepedanya yang ada di buku panduan kita. Ceritanya tuh simple banget, seorang lelaki tua dan sepeda kesayangannya. Tapi, coba kita perhatikan gimana penulisnya pakai pilihan kata yang cermat buat membangun dunia dan karakter yang begitu hidup. Coba lihat kalimat ini. Cuma dengan satu metafora sederhana, seperti istri kedua, penulisnya langsung nunjukin ke kita sedalam apa hubungan Kai Imran dengan sepedanya. Ini jauh lebih ngena kan, daripada cuma bilang dia sayang banget sama sepedanya. Nah, inilah kekuatan dari pilihan kata. Dan disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya penggunaan latar. Jakarta yang modern dan serba cepat, itu bukan cuma lokasi. Kota ini jadi semacam kekuatan yang mengancam dunia kecil Kai Imran yang tenang. Dunia yang diwakili oleh sepeda tuanya itu. Jadi latar di sini bukan lagi sekedar latar belakang, tapi jadi bagian dari konfliknya itu sendiri. Jadi setelah kita bongkar semua bagian-bagian ini, apa dong kesimpulan besarnya? Apa sih kekuatan sesungguhnya dari sebuah cerita? Pada akhirnya, mengerti semua ini tuh bukan berarti merusak keajaiban sebuah cerita loh. Justru sebaliknya, ini malah memperdalamnya. Kita jadi bisa lihat kecerdasan di balik setiap pilihan penulis, dan akhirnya bisa menghargai sebuah cerita bukan cuma sebagai hiburan, tapi sebagai sebuah karya seni yang dirancang dengan sangat-sangat teliti. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin satu cerita, entah itu buku, film, atau mungkin dongeng waktu kecil, yang benar-benar membekas di hati. Dengan semua alat bedah yang baru kita pelajari, kira-kira Anda bisa lihat nggak kenapa cerita itu bisa begitu kuat buat Anda? Terima kasih sudah menyimak.